Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup. Pada umumnya, tumbuhan tidak sengaja ditanam oleh manusia. Namun, ada juga tumbuhan yang sengaja ditanam oleh manusia untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, untuk bahan makanan atau obat-obatan. Tumbuhan yang sengaja ditanam oleh manusia disebut tanaman. Tumbuhan dapat hidup di darat dan di air. Tumbuhan juga dapat hidup dengan menempel pada tumbuhan lain. Contoh tumbuhan yang hidup di darat yaitu nangka, alang-alang, dan melati. Contoh tumbuhan yang hidup di air yaitu teratai dan enceng gondok. Contoh tumbuhan yang hidup dengan menempel pada tumbuhan lain yaitu tumbuhan paku dan anggrek. Tumbuhan juga bernapas seperti manusia yang disebut dengan proses fotosintesis. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata dan lentisel. Stomata adalah mulut daun. Mulut daun terletak pada permukaan daun, sedangkan lentisel merupakan pori-pori kulit batang. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari, air, oksigen, karbon dioksida, dan zat hara untuk bertahan hidup. Jadi yang membuat tumbuhan bertahan hidup itu ada 4 hal. Yang pertama ada matahari, air, oksigen, karbon dioksida, dan zat hara. Oksigen dan karbon dioksida diperoleh dari udara, sedangkan air dan zat hara diperoleh dari dalam tanah. Seperti halnya manusia, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan terjadi dengan 2 cara, yakni secara alami dan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami terjadi tanpa bantuan manusia, sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan terjadi dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan dengan cara alami terjadi dengan 4 cara, yakni tunas, biji, umbi, dan spora. Berikut ini merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji. Di antaranya adalah pohon mangga, pohon jeruk, dan semangka. Selanjutnya adalah tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya, cocor bebek, pohon pisang, dan bambu. Selanjutnya, tanaman yang berkembang biak dengan umbi, yakni wortel, bawang, dan singkong. Lalu yang terakhir, tanaman yang berkembang biak dengan spora. Contohnya adalah tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan jamur. Selain melakukan perkembangbiakan secara alami, tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan dengan cara buatan atau dengan bantuan manusia. Contohnya cangkok dan setek. Selain mengalami perkembangbiakan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan tumbuhan ditandai dengan bertambahnya ukuran tumbuhan. Sebagai contoh, batang tumbuhan bertambah besar dan tinggi. Daun tumbuhan juga bertambah banyak. Perkembangan tumbuhan ditandai dengan bertambahnya kemampuan tumbuhan. Sebagai contoh, bertambahnya kemampuan tumbuhan untuk membuat makanan seiring bertambahnya jumlah daun. Contoh lain dari perkembangan tumbuhan adalah munculnya bunga setelah tumbuhan dewasa. Selanjutnya adalah menentukan hasil bagi 2 bilangan. Perhatikan contoh. Pak Hilman memiliki 6 biji kacang yang akan dibagikan kepada 3 anak dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang yang diterima masing-masing anak? Perhatikan uraian berikut. Di dalam toples Pak Hilman terdapat 6 biji kacang. Kemudian, Pak Hilman membagi 3 kacang ke 3 orang anak. Setelah itu, kacang dibagikan lagi pada 3 orang anak.
Sehingga masing-masing anak mendapat bagian yang sama. Masing-masing anak memperoleh 2 biji kacang. Secara matematika dapat dituliskan sebagai bentuk pengurangan berulang. 6 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Bilangan 6 dikurangi bilangan 2 sampai habis sebanyak 3 kali. Pengurangan berulang tersebut dapat dituliskan dalam bentuk pembagian bilangan sebagai berikut. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi, banyaknya kacang yang diterima setiap anak adalah 2 biji. Selanjutnya adalah pembagian bersusun. Perhatikan contoh berikut. 52 dibagi 2. Cara penyelesaiannya adalah dengan pembagian bersusun seperti pada gambar. Caranya adalah kita bagi dulu angka yang paling depan, yakni angka 5. Perumpamaannya adalah misalnya kalian ingin membeli roti seharga 2.000. Uang kalian adalah 5.000. Kalau uangnya 5.000, harga rotinya 2.000, maka kalian dapat berapa roti? Dapat 2 roti. Nah, setelah itu angka 2-nya ditaruh di atas angka 5. Nah, dari uang 5.000 tadi kembaliannya berapa? Kembaliannya 1.000. Nah, angka 1-nya ditulis di bawah angka 5. Nah, kalau misalnya mau beli roti lagi, uangnya tinggal 1.000. Bisa nggak untuk beli roti? Tidak bisa. Maka kita harus mengambil uang lagi. Angka 2-nya kita turunkan jadi 12 atau 12.000. Berarti kalau uangnya 12.000, kira-kira dapat roti berapa? Kalau rotinya harganya 2.000, dapat 6. Nah, habis. Jadi 52 dibagi 2 sama dengan 26. Untuk tugas kali ini, kalian mengerjakan latihan soal nomor 1 sampai 5 pada buku tulis dengan cara bersusun. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.